Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 dari proposal skripsi saya, yang mana video ini diajukan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang dosen pembimbingnya itu Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa MS dan Bapak Dr. Alpon Setrianto SEME. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bab 1 dan bab 2 dari proposal skripsi saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bab 3-nya, yaitu bab 3 dari proposal skripsi saya, yang mana judul proposalnya yaitu tentang pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Nah, untuk bab 3-nya itu tentang bab 3 itu tentang metode penelitian. Nah, untuk bab 3 ini bahasan yang pertama itu pendekatan dari penelitian. Nah, metode pendekatan dan indikator pembahasan dalam menganalisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Nah, metode pendekatan kuantitatif ini dilakukan untuk mendapatkan analisa data yang komprehensif, deskriptif, dan analitis. Nah, oleh karena itu, untuk kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat dokumenter, yaitu proses pengumpulan data dari data atau dokumen yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPS, dinas terkait, dan sumber-sumber lain yang membahas mengenai masalah-masalah terkait kesempatan kerja seperti media cetak, jurnal ekonomi, dan buku-buku tentang tenaga kerja. Nah, untuk bahasan yang kedua dari bab 3 ini, yaitu bahasan yang kedua yaitu tentang jenis dan sumber datanya. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data tahunan berupa deret berkala atau time series selama periode 2016 sampai 2020. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini diantara lain yaitu upah minimum regional di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang ketiga itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang keempat itu jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sumber data dari penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPS, dinas terkait, dan sumber-sumber lainnya yang membahas mengenai masalah terkait kesempatan kerja seperti media cetak, jurnal ekonomi, dan buku-buku tentang tenaga kerja. Nah, untuk bahasan yang ketiga dari bab ketiga ini itu tentang definisi operasionalnya, yang mana yang pertama itu upah minimum regional itu X1, yang mana maksudnya adalah total upah minimum regional di Provinsi Sumatera Barat. Nah, variabel tersebut dihitung dalam satuan rupiah. Nah, dan kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, yang mana variabelnya X2 yang dimaksud adalah besarnya pertumbuhan domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Provinsi Sumatera Barat periode 2016 sampai 2020 dalam satuan persen. Nah, yang ketiga yaitu tingkat inflasi yang variabelnya X3 yang dimaksud adalah laju inflasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2020 dalam satuan persen.
Nah, yang keempat itu kesempatan kerja, nah variabel Y yang dimaksud adalah jumlah seluruh tenaga kerja yang mempunyai kesempatan kerja pada tahun 2016 sampai 2020 di Provinsi Sumatera Barat dalam satuan orang. Nah, bahasan yang keempat itu dari bab 3 ini itu teknik analisis datanya. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu menggambarkan suatu permasalahan dan menganalisis data dan hal lain yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis data yang sedang diteliti. Nah, untuk melihat pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, maka peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Nah, bentuk persamaan regresi linear berganda ini adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 plus ditambah saya ulangi lagi, yaitu bentuk dari persamaan regresi linear bergandanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 plus error term, yang mana yaitu kesempatan kerja dan B0 itu konstanta dan maksudnya beta 0 itu konstanta dan beta 1, beta 2, beta 3 itu koefisien regresinya. X1 itu upah minimum regional, X2 itu pertumbuhan ekonomi, dan X3 yaitu tingkat inflasi dan error termnya dan error term, yang mana kemudian persamaan tersebut diubah menjadi persamaan linear dengan menggunakan logaritma natural atau ln, yaitu modelnya adapun modelnya dari logaritma natural ini yaitu ln y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln x1 ditambah beta 2 ln x2 ditambah beta 3 ln x3 ditambah error term. Nah, yang mana LNY ini yaitu kesempatan kerja. Nah, untuk X1 itu upah minimum regionalnya, X2 yaitu pertumbuhan ekonomi, X3 itu tingkat inflasinya, dan ln beta 0 itu konstantanya, dan beta 1, beta 2, beta 3 itu parameter yang diestimasi, dan error term, dan U itu error term. Nah, selesai sudah bahasan dari bab 3 itu tentang metode penelitiannya dari proposal skripsi saya ini, yang mana judul proposal saya itu pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk daftar pustakanya yaitu saya referensi yang pertama dari referensi saya itu dari penulis Atiyatna Dirta Pratama dan kawan-kawan, itu tahun 2016, yang judulnya pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan maksudnya, yang mana itu terdapat di Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
volume 14 halaman 8 sampai 21. Nah, preferensi saya yang kedua itu dari Badan Pusat Statistik, yaitu tahun 2021 tentang inflasi tahunan Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai 2020, yaitu diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Nah, yang ketiga itu Badan Pusat Statistik, yang mana tahun 2021 yang tentang laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan periode 2016-2020 yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat juga. Yang keempat itu Badan Pusat Statistik juga dari tahun 2021 yang tentang penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, yang termasuk angkatan kerja menurut kabupaten atau kota, yang mana saya ambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat juga. Yang kelima itu Badan Pusat Statistik juga, yang mana tahun 2021 tentang perkembangan upah minimum regional, upah minimum provinsi, maksud saya perkembangan upah minimum provinsi Sumatera Barat, yang mana saya ambil juga dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Dan yang keenam itu referensi saya itu dari Dharma BD dan Johan Dharma BD dan Johan S tahun 2015, yaitu pengaruh investasi, yang judulnya pengaruh investasi dan inflasi terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda, yang mana saya ambil dari jurnal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, volume nomor 12 nomor 1. Nah, referensi yang ketujuh yaitu Giovanni J dan Fadli MF tahun 2020, itu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kota Pontianak, yang diambil dari Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, volume 8 halaman 10 sampai 17. Volume 8 nomor 1 halaman 10 sampai 17. Nah, yang referensi yang ke-8 itu Huta Galung PSP dan Santosa PB tahun 2013, yaitu analisis pengaruh yang judulnya itu analisis pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Tengah, yaitu 35 kabupaten atau kota, yang diambil dari Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, volume 2 nomor 4 halaman 1 sampai 12. Nah, referensi yang ke-9 yaitu dari Republik Indonesia, itu tahun 2013, yang tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum, yang mana saya ambil dari kementerian yang ada di Kementerian Ketenaga Kerjaan. Nah, yang ke-10 itu dari Republik Indonesia juga dari tahun 2013, itu tentang Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang tenaga kerja juga, yang saya ambil dari Kementerian Ketenaga Kerjaan, sumber dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Nah, referensi yang ke-11 itu dari Sandi Muh tahun 2018, Sandi Muhammad atau Sandi Muh tahun 2018, yang mana tentang judulnya itu pengaruh upah minimum regional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pangkep, yang mana sumbernya ini dari skripsi UIN Alauddin Makassar. Nah, itulah referensi saya dari pembuatan proposal skripsi saya ini, dan sebelumnya saya sudah menjelaskan itu bab 3 dari proposal skripsi saya ini, yang judulnya itu pengaruh UMR, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap kesempatan kerja
di Sumatera Barat. Yang mana video ini saya ajukan sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Dan saya sudah menjelaskan dari bab 3 dari proposal saya ini, dan juga referensi dari proposal saya. Berarti sampai sini saja dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.